kira-kira apa yang atau sikap apa yang mesti kita ambil di masa-masa di mana hampir semua orang membicarakan peperangan-peperangan yang tengah hangat terjadi, bahkan panas terjadi. Dalam banyak bab-bab hadis, terutama babul fitan wal malahib, bab-bab fitnah dan peperangan-peperangan, yang selalu beliau tekankan adalah badiru bil a'mal, fokuslah dan memperbanyaklah amal-amal kebaikan. Beliau justru memerintahkan kita untuk fokus beribadah dan berdoa. Tentu jika ada hal-hal lain yang mampu kita lakukan selama itu baik, maka baik untuk dilakukan. Tetapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, al-ibadatu fil harji, banyak beribadah di musim terjadinya harj, peperangan, saling bunuh-membunuh. Kata beliau, kahijratin ilayya, itu sama seperti berhijrah kepadaku. Dapat dipahami bahwa justru yang Nabi sarankan adalah kita jangan terlalu ikut-ikutan, melainkan fokus beribadah. Dan hadis ini yang dipahami adalah apabila terjadi peperangan di sekitar kita, di tengah-tengah negara kita misalnya, wal'iyadzubillah, maka Nabi katakan sudahlah, beribadah saja di rumah, berdoa. Apalagi jika peperangan itu terjadi jauh dari kita, maka termasuk bagian daripada sebuah kesia-siaan apabila kita hanya menghabiskan waktu dengan berbicara tentangnya sampai melupakan apa yang semestinya kita lakukan, yaitu terus beribadah dan terus berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang muslim, mendoakan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang muslim, sekaligus mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Nabi katakan, teruslah berlindung kepada Allah daripada fitnah-fitnah, baik fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Ta'awwadhu billah, sudahlah, teruslah berdoa dan berlindung kepada Allah saja. Jika kita perhatikan para awliya Allah, awliya Allah ini berarti orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, sangat dekat kepada Allah, orang-orang yang sangat disayang dan dicintai oleh Allah, para kekasih Allah dari masa ke masa. Jika kita perhatikan beliau-beliau, jarang dari beliau-beliau yang sibuk membicarakan hal-hal yang terjadi di sana sini, tetapi beliau-beliau justru rajin berwirid, berdoa, dan menciptakan doa-doa atau menyiapkan doa-doa perlindungan untuk umat Islam. Itu sebabnya ada yang namanya hizib-hizib, peninggalan para awliya Allah. Hizib-hizib ini isinya, rata-rata isinya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan. Itu yang justru dilakukan oleh mereka para kekasih Allah. Hizib di mana dengan rajin membacanya Allah melindungi kita di tengah-tengah terjadinya berbagai macam bencana dan berbagai macam petaka, peperangan dan lain sebagainya. Dalam hal ini Al-Khatib mengutip dari kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariq Al-Haq, karangan Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ada 5 perkara atau 5 faedah, 5 kemuliaan yang diperoleh, yang dapat diraih
oleh seorang hamba apabila dia terus berlindung kepada Allah, termasuk dengan membaca hizib-hizib para awliya Allah. Faedah pertama, mengamalkan hizib-hizib para awliya Allah adalah diteguhkan dalam agama Islam dan dikekalkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah kedua adalah diselamatkan dari berbagai kejahatan-kejahatan maupun kesulitan-kesulitan. Faedah yang ketiga adalah dibentengi oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benteng yang kuat, serta mendapatkan derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dapat usul, mudah berjumpa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang aman bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Wal khamis, dan yang kelima, kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai bumi dan langit. Karena itu di masa-masa seperti sekarang ini, teruslah kita menggunakan senjata terampuh kita, yaitulah doa. Kata Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itulah justru senjata paling ampuh seorang mukmin sejati. Yang mana di antara doa-doa tersebut adalah doa-doa warisan, doa-doa pusaka dan peninggalan mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa dari para salaf, orang-orang dahulu, Allahumma ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin, yang artinya kurang lebih, ya Allah, sibukkan, hancurkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim, wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami, selamatkan kami daripada mereka dalam keadaan selamat. Dari doa yang diajarkan para ulama salaf ini sudah mengandung pesan tersirat bahwa beliau-beliau memberi saran tidak usah ikut-ikutan, biarlah kezaliman itu hancur dengan kezaliman yang lainnya, dan kita fokuslah dengan ibadah kita, dengan amal-amal kebaikan kita sebagai bekal keselamatan kita untuk keluarga kita dan semua umat Islam di dunia wal akhirah.